Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pelamar kerja di Medan membludak dan melanggar protokol kesehatan. Seorang nelayan di Asahan tewas saat mencari kepiting. Pasien positif COVID-19 melahirkan di RSUD Tarutung. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang subuh hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, penerimaan karyawan salah satu supermarket di Medan, Sumatera Utara melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan video amatir yang direkam warga, terlihat ratusan pelamar membludak dan membentuk kerumunan sehingga jarak tak bisa diterapkan. Beginilah suasana di salah satu supermarket di Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara yang direkam salah satu warga. Dalam video amatir ini, kerumunan pelamar kerja dengan menggunakan pakaian hitam putih jelas terlihat di areal supermarket yang masih dalam tahap proses pembangunan. Ramainya pelamar kerja yang berdesak-desakan ini melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mengingat kota Medan masih zona merah penyebaran COVID-19. Tidak hanya melanggar protokol kesehatan, pelamar yang membludak ini juga menciptakan kemacetan arus lalu lintas di sekitar lokasi supermarket. Kadis Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Alwi Mujahid saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum mendapatkan laporan terkait peristiwa ini. Yang menciptakan kerumunan dan keramaian itu Pak, yang di Jalan Karya. Saya belum ini juga itu. Soalnya itu sangat membludak Pak gitu. Dari gugus tugas tindakan kita apa Pak? Harusnya itu dibubarkan itu, harus dibubarkan oleh aparat kita. Tidak boleh mengumpulkan massa, kemudian untuk membatasi jumlah setiap pertemuan, ya. Kalau nggak salah maksimal 50 ya. Jadi kalau ada yang melanggar itu nanti akan dibubarkan. Dan tadi jelas tadi perintah Pak Kapolda ya untuk tidak ragu-ragu kalau ada kerumunan bubarkan. Saat ini Polda Sumatera Utara sedang melakukan operasi justisia dan menindak warga yang melanggar. Langkah ini sebagai upaya menekan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara yang terus meningkat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan mengisolasi Kepulauan Nias, menyusul peningkatan kasus COVID-19 di wilayah itu yang meningkat signifikan dalam sepekan terakhir. Akses keluar masuk baik melalui jalur laut dan udara akan diperketat. Kepulauan Nias menjadi perhatian khusus pemerintah Provinsi Sumatera Utara setelah terjadinya peningkatan kasus konfirmasi. Data terakhir yang dicatat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, saat ini telah dijumpai sedikitnya 90 kasus konfirmasi positif COVID-19 di wilayah tersebut. Peningkatan kasus signifikan justru terjadi dalam sepekan terakhir. Padahal wilayah itu selama ini bisa dibilang termasuk wilayah dengan angka kasus yang relatif lebih rendah dibanding daerah lain di Sumatera Utara. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berencana akan mengisolasi Kepulauan Nias selama 14 hari. Pintu masuk keluar Pulau Nias, terutama bandara dan pelabuhan, akan diperketat atau dihentikan sementara. Adapun dalam rencana isolasi Kepulauan Nias itu, Edi telah berkomunikasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Di Nias ini sedang nanti kita berlakukan secepat-cepatnya hari Kamis. Karena kita harus menyetop penerbangan, kita harus menyetop kapal laut yang masuk dari Singkil, yang masuk dari Sibulga, karena dari situlah orang-orang yang
membuat wabah, membuat datangnya virus. Karena saat 1 bulan yang lalu Nias itu masih 0, belum ada yang kena. Diawali dari pertama 1 orang menjadi 12 dan sekarang sudah 90. 90 positif ya? Ya. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkonfirmasi data terakhir kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara telah mencapai 8.559 orang, bertambah 832 orang dalam sepekan. Suspek 958 orang, pasien sembuh sebanyak 5.162 orang, dan meninggal dunia 361 orang. Daniel Bekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 1 unit ruko penjual kebutuhan pokok dan 1 rumah warga di Dusun 3 Simpang Bedagai, Desa Serampa, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi sesaat setelah kebakaran yang diduga berasal dari bagian belakang grosir penjual kebutuhan pokok milik Agus Berutu di Dusun 3 Simpang Bedagai, Desa Serampa, Kecamatan Serampa, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Karena banyaknya material mudah terbakar dan sebagian konstruksi bangunan terbuat dari kayu, kebakaran cepat merambah dan membakar 1 rumah warga. Bahkan kobaran api di bagian belakang ruko nyaris menyambar dan membakar salah satu sekolah swasta. Para warga di sekitar sempat panik termasuk petugas karena di dalam grosir diduga banyak tabung gas LPG yang tersimpan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kali suara ledakan dari dalam grosir. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Serdang Bedagai sempat kewalahan dalam memadamkan kobaran api yang cepat menjalar. Api dapat dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Belum diketahui secara jelas penyebab kebakaran, namun sumber api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian belakang grosir milik Agus Berutu. Masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di rumah warga. Kemudian pada hari ini juga kami khususnya dari Polres langsung melaksanakan kegiatan pengamanan, khususnya dari Satuan Lalu Lintas, mengamankan arus lalu lintas supaya lancar dan kemudian mengamankan juga petugas-petugas pemadam kebakaran supaya bisa bekerja dengan baik dalam penanganan dan cepat bisa diselesaikan. Pak, ini ada berapa rumah yang kebakar? Masih terpantau tadi ada 2. Nanti ada Pak Camat juga nanti yang juga bisa memberikan keterangan. Dan sementara kita sedang melaksanakan kegiatan untuk kita penanganan terhadap kebakaran ini. Mudah-mudahan juga cepat selesai. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga sempat memacetkan arus lalu lintas sepanjang 3 km. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang nelayan tewas saat mencari kepiting di perairan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Korban tewas setelah perahu yang dipakainya terbalik. Tim SAR Tanjung Balai Asahan yang turun ke lokasi kejadian akhirnya menemukan Guntur Tanjung, warga Dusun 4 Bagan Asahan Baru Asahan pada Senin siang dalam keadaan tidak bernyawa. Korban tewas setelah perahu yang ditumpanginya terbalik. Peristiwa tewasnya korban sendiri diketahui oleh nelayan lain yang sedang melintas di perairan Silau Laut pada Minggu malam kemarin. Melihat perahu korban dalam keadaan terbalik, para nelayan lainnya coba mencari namun korban tidak ditemukan.
Korban tewas ditemukan tidak jauh dari lokasi tempat perahunya terbalik oleh puluhan nelayan di perairan Selo Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saksi mata melihat perahu korban itu berada di tengah laut, sedang berputar-putar. Kemudian karena curiga, saksi mata mendekati. Nah ternyata perahu korban sedang berlabuh jaring, namun tidak ada awak. Kemudian melapor ke kita pada pukul pagi tadi jam 9.50. Kemudian kita langsung aksi jam 10.15. Kemudian jam 13.10 hari ini ditemukan di sekitaran perairan Selo Laut. Pencarian berapa hari ini, Pak? Pencarian tadi pagi dilaporkan langsung aksi 1 hari tadi. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat oleh keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kesadaran masyarakat di Kabupaten Pakpak Barat dinilai masih rendah untuk menggunakan masker. Tidak hanya itu, dalam razia yang dilakukan petugas, ada 40 warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker. Dalam hari pertama operasi justisi, Polri, TNI beserta Satuan Pamong Praja Kabupaten Pakpak Barat merazia warga yang tidak menggunakan masker. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran warga untuk menggunakan masker, terlebih saat berkendara, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Meski sudah berkali-kali diperingatkan oleh petugas, kesadaran warga dalam menggunakan masker sangat minim. Tidak pernah peduli dalam peringatan yang disampaikan oleh para petugas, meski sudah banyak poster yang tertempel bertuliskan wajib pakai masker. Tidak hanya itu, dalam razia kali ini ada 40 orang warga yang terjaring razia tidak menggunakan masker. Dan warga yang tidak menggunakan masker diminta untuk menunjukkan kartu identitas atau alat pengenal lainnya terhadap petugas untuk dimintai keterangan. Kapolres Pakpak Barat Alamsyah Hasibuan menjelaskan, operasi ini akan ditindaklanjuti seterusnya, dan bagi warga yang tidak menggunakan masker, akan diberi sanksi administrasi dan denda sebesar Rp100.000, seperti peraturan Bupati yang dikeluarkan bulan Agustus kemarin. Sehingga masyarakat disiplin dalam hal protokol kesehatan. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan hari ini, pagi ini, saat ini, kita sudah menjaring sebanyak 40 warga. Alhamdulillah, dominan untuk masyarakat Pakpak Barat masih mengenakan masker, artinya masih taat terhadap protokol kesehatan. Kami berpesan kepada masyarakat, mudah-mudahan ke depan semuanya memakai masker dan mematuhi kesehatan, sehingga Kabupaten Pakpak Barat khususnya terhindar ataupun berkurang daripada perkembangan penyebaran COVID-19. Sampai kapan ini operasi ini dilaksanakan? Operasi ini menindaklanjuti dari peraturan Bupati yang terbit di bulan Agustus, bulan kemarin. Jadi ini akan kita tindaklanjuti sampai untuk menekan daripada perkembangan ataupun penyebaran COVID-19 ini. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Selain itu, pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bekerja sama dengan TNI Polri melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan di tempat keramaian. Warga yang terjaring razia pun diberi sanksi oleh petugas dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu persatu warga maupun pengendara yang melintas di kawasan Pasar Parluasan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Selasa siang 15 September 2020
diimbau untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas, yang mana warga yang tidak menggunakan masker akan ditegur dan diberikan masker gratis oleh petugas. Sebelum diberi masker oleh petugas, warga yang kedapatan tidak memakai masker akan diberi sanksi sosial, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hingga push up. Ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pelanggar protokol kesehatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan ini akan dilakukan setiap saat dengan membagi beberapa tim di tempat keramaian, seperti di pasar tradisional dan pasar modern. Petugas berharap kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mendapat hukuman karena melanggar protokol kesehatan. Operasi justisi ini kita sudah melaksanakan pemberian denda nantinya kepada pelanggar protokol kesehatan. Jadi seminggu ke depan kita hanya mendisiplinkan dulu, sosialisasi sekaligus pendisiplinan. Kita panggil, kalau kita temukan orang yang tidak pakai masker atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, kita himbau dulu. Selanjutnya untuk minggu depan itu akan sudah diberlakukan denda. Denda ini sudah diatur di Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020. Selain operasi justisi, kegiatan ini juga dilakukan untuk mensosialisasikan peraturan wali kota yang di dalamnya berisi sanksi denda mulai dari Rp50.000 hingga Rp5 juta, serta penutupan tempat usaha bagi pelanggar protokol kesehatan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu muda terkonfirmasi COVID-19 melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki di RSUD Tarutung, Tapanuli Utara. Bayi tersebut dinyatakan sehat dan tidak terpapar COVID-19. Menurut Bupati Tapanuli Utara yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tapanuli Utara, Nixon Nababan, penanganan operasi terhadap pasien tersebut berjalan lancar dan dilakukan dengan sangat berhati-hati. Karena ini merupakan pasien COVID-19 pertama yang menjalani proses persalinan di RSUD Tarutung. Pasien tersebut tiba di RSUD Tarutung pada hari Kamis tanggal 9 September 2020. Sebelumnya, pasien tersebut sempat dirawat di Rumah Sakit Meta Medika Padang Sidimpuan. Di sana pasien dirapid tes oleh pihak RS dan dinyatakan reaktif, sehingga langsung dirujuk ke RSUD Tarutung untuk dilakukan pengambilan sampel untuk swab test dan hasilnya positif COVID-19. Kendati demikian, pihak RSUD Tarutung yang dipimpin Dr. Tunggul Pasaribu tetap melakukan tindakan operasi sesar untuk menyelamatkan si bayi dan sang ibu. Bayi yang lahir dinyatakan sehat dan tidak ikut terpapar COVID-19, sehingga ruang perawatan si bayi dan ibunya langsung dipisahkan. Dan pasien yang kini menjalani masa isolasi kondisinya juga sudah semakin membaik. Para petugas medis yang di Rumah Sakit Tarutung, bahwa ada inovasi dan kreativitas yang mereka lakukan dalam hal operasi ibu hamil yang melahirkan, ya. Dan itu kemarin kita perintahkan agar lantai 2 itu memang digunakan, karena kalau harus kita kirim ke Medan itu kan waktu yang sangat lama, jauh, belum lagi resiko perjalanan. Saya pikir kalau mereka ini semua disiplin bekerja, petugas medis disiplin kerja dan memang teliti, tekun, saya pikir juga hal-hal yang kita khawatirkan itu bisa kita antisipasi lah. Keadaannya anak negatif, nah saya juga negatif, yang positif istri. Berarti istri saja Pak ya? Iya, cuma istri yang diisolasi. Warga di mana kita Bang, tinggal kita? Oh, warga Padang Sidimpuan.
Sering Sidempon Bang? Iya. Udah berapa hari di sini Bang? Inilah jalan 4 hari. Apakah rujukan dari Sidempon Bang? Iya, dari rujukan rumah sakit Sidempon. Tapi pada umumnya normal. Nggak ada panas, nggak ada apa, normal dia. Apakah Sehat. Abang sudah diizinkan melihatnya Bang? Diizinkan oleh pihak rumah sakit Bu? Melihat sih. Anak-anak si bayi Bu? Kalau si bayi inapnya sama saya. Oh begitu. Iya. Berarti yang diisolasi hanya istrinya saja gitu? Iya. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 lebih baik jika dibandingkan dengan negara G20 dan negara di kawasan Asia Tenggara. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, Indonesia bisa mempertahankan tren ekonomi saat ini karena salah satu kebijakan strategis yang dilakukan dengan tidak menerapkan pembatasan wilayah atau lockdown. Daripada negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan negara G20 di mana India berada di angka minus 23%, Inggris 21,7%, Prancis 16,9%, dan Amerika Serikat berada di angka minus 9,3%. Sedangkan Indonesia di angka minus 5,30%. Dalam diskusi virtual Selasa 15 September, Menteri Badan Usaha Milik Negara yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, tren ekonomi Indonesia juga lebih baik dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Malaysia minus 17%, Filipina minus 16,5%, Singapura minus 13,2%, dan Thailand minus 12,2%. Ia menyebut Indonesia bisa mempertahankan tren ekonomi saat ini karena kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan tidak menerapkan pembatasan wilayah atau lockdown, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara. Apakah yang kita namakan sosialisasi? Formula masing-masing negara sangat berbeda. Karena memang belum pernah terjadi hal seperti ini, di mana kesehatan sangat berdampak kepada juga yang namanya usaha, moneter, yang ini kita bicarakan sebagai perfect storm. Kita meluncurkan program. Erick menambahkan perkembangan COVID-19 di Indonesia hingga Senin 14 September juga sudah mendekati angka rata-rata dunia. Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di tanah air berada di angka 71,51%, lebih rendah 0,53% dibandingkan rata-rata global yakni 72,04%. Tingkat kematian pasien di Indonesia berada di angka 3,99% atau selisih 0,81% dibandingkan rata-rata tingkat kematian dunia. Sedangkan untuk kasus aktif, Indonesia lebih baik dibandingkan rata-rata dunia, yaitu 24,50%. Angka tersebut lebih rendah dari kasus aktif dunia, yakni 24,78%. Dari Jakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.